Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, kemurahan-Mu besar atas kami. Kami berterima kasih kesempatan Kau beri untuk kami bertemu di dalam doa pagi hari ini, di mana doa kami naikkan pujian kami, naikkan kehadiran, memberikan kami kekuatan yang baru. Berkati seluruh berjalannya ibadah doa pagi hari ini, Kau pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus, hamba yang melayani pujian, musik, di multimedia maupun hamba membawakan firman, urapi dengan urapan yang khusus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua hamba-hamba Tuhan. Saya yakin semuanya diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
kami bersyukur Tuhan, waktu yang indah kami boleh datang di hadirat-Mu. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu pagi hari ini melawat, memulihkan setiap kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru. Tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, pimpin kami Roh Kudus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan hidup di dalam rencana-Mu. Agar kami menjadi orang yang bijaksana Tuhan. Di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terkasih, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu,
jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami persilakan pada Bapak Pendeta Vincentius Wiono untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah dan kemurahan-Mu kembali pagi hari ini. Kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap ujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu dan sudah menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya pagi ini Tuhan, kami boleh kembali menerima firman-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan setiap pelanggaran kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menghampiri Engkau pagi hari ini. Dan urapi kami semua yang hadir, terutama lewat ibadah Hubsum ini Tuhan. Dan urapi hamba secara pribadi dengan pengurapan yang baru, dengan pengurapan yang selalu baru di dalam Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan pagi hari ini berbicaralah melalui firman-Mu kepada kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Sudahkah kita berbuah? Apa saudara? Sudahkah kita berbuah? Mari kita baca di awal ayat ini di dalam Injil Lukas 6 ayat 44a. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-44a. Sudah ketemu? Mari kita baca. 2, 3. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ketika kita menanam biji buah-buahan, saudara, apa yang kita harapkan? Tentunya kita berharap suatu saat nanti biji itu akan bertumbuh dan akhirnya akan menghasilkan buah. Namun, jika setelah menunggu sekian lama, ternyata pohon-pohon itu hanya lebat daunnya saja, tetapi tidak ada buahnya sama sekali, padahal kita sudah berjerih lelah, merawat, mengairi, dan memberi pupuk setiap hari dalam waktu yang cukup lama, tentunya akan membuat kita dongkol dan kecewa kalau tidak berbuah. Ya, setiap orang siapapun yang menanam biji-bijian di dalam buah-buahan, kalau sudah kita merawatnya, kita sudah mengairinya, kita sudah memberi pupuk setiap hari,
dalam jangka waktu yang panjang, tetapi tidak berbuah, maka kita akan menjadi dongkol dan kecewa, saudara. Ini juga seperti yang diperumpamakan tentang pohon ara yang disampaikan Tuhan Yesus, di mana ada seseorang mempunyai pohon ara, saudara. Pada suatu hari, ia datang mencari buah pada pohonnya itu. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Demikian saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Kita sudah berapa lama melayani Tuhan? Kita sudah berapa lama mengiring Tuhan? Sehingga kita tidak dapat dikatakan baru aja sebentar, tetapi kita sudah melampaui segala waktu yang lama. Tetapi Tuhan melihat kepada kita. Apakah kita sudah berbuah, saudara? Apa yang buah kita hasilkan? Demikian Tuhan juga menanyakan kepada kita setiap pribadi. Ya. Dan artinya, saudara, juga pohon yang tidak berbuah pasti akan mengecewakan pemiliknya. Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen yang tidak berbuah dan yang tidak berbuah. Tuhan Yesus pun berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yohanes 15 ayat yang kedua. Di sini Bapak Ibu Saudara kasih, saya perumpamakan ada 2 tipe orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi karakternya, hidupnya tetap saja, saudara. Ya, tidak ada perubahan dalam setiap kehidupannya. Ya, tidak ada pertumbuhan. Bahkan tidak menjadi dewasa di dalam rohani. Ya, apalagi berbuah. Dengan kata lain, rohaninya tetap kerdil dan kanak-kanak rohani. Kata orang Madura, yaitu nak-kanak rohani. Ya, tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa. Baik di dalam pemikirannya maupun di dalam tingkah lakunya, tindakannya, perkataannya tidak berubah. Ya, tidak ada satu perubahan yang signifikan, ya, tapi hanya biasa-biasa saja. Ini termasuk orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tidak memberikan dampak yang benar, dampak yang pasti, dampak kepada orang lain, terutama di sekitar dalam hidup mereka. Ya. Dan yang satu, saudara, yang saya berikan tahu, ini orang Kristen yang dikategorikan sebagai orang Kristen yang di dalam Yesus. Kalau orang Kristen yang di luar Yesus, ya, itu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, orang Kristen yang di luar Yesus, artinya orang Kristen yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah, semacam orang Kristen seperti ini dibuang keluar, sehingga menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, kata firman Tuhan, ya, di dalam Yohanes 15 yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Yohanes 15 ayat yang 6. Mari Bapak Ibu saya kasih kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya. 2, 3. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang dan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara kekasih. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang Kristen yang tidak berbuah. Artinya orang Kristen yang tidak berbuah adalah orang Kristen yang di luar Yesus, berada di luar Yesus.
ketika orang Kristen itu di luar Yesus, dia tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan menegaskan untuk kita sebagai orang Kristen yang benar-benar di dalam Yesus, dia akan rantingnya akan dibersihkan oleh Tuhan. Artinya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau merelakan diri kita mau merendahkan diri kita kepada Tuhan untuk masuk di dalam proses pembersihan. Ya, inilah yang disebut pembentukan perilaku untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan yang kedua, inilah adalah proses pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulangi, Bapak Ibu saudara kasih, ketika orang Kristen itu merelakan dirinya untuk bisa dibersihkan oleh Tuhan, artinya dia berani mengambil keputusan untuk merelakan dirinya masuk di dalam proses pembersihan Tuhan. Inilah yang disebut pembentukan perilaku untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dan pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus. Baik itu melalui teguran dan ajaran dari Tuhan dengan tujuan untuk mendisiplinkan hidup kita. Bukan Tuhan bermaksud menyakiti kita, tetapi demi kebaikan kita bersama di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudara kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih, pagi hari ini, Tuhan Yesus menginginkan setiap kita sebagai orang percaya harus hidup berbuah. Baik di dalam berbuah, hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengatakan tidak ketika kita menghadapi satu pencobaan dosa, dan kita bisa melakukan, mendisiplinkan diri dengan segala karakter-karakter kita, untuk kita semakin hari untuk menjadi upaya menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dan Tuhan ingin membentuk kita melalui teguran-teguran dan ajaran-ajaran dari Tuhan, dengan tujuan untuk mendisiplinkan hidup kita, saudara. Sehingga kita tidak hidup masuk di dalam kebinasaan, tapi kita hidup di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita percaya pada pagi hari ini, pertanyaan yang mendasar bagi kita semua, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah, Bapak Ibu saya kasih. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4a. Mari Bapak Ibu saudara kasih, kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4a. Ya. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Yaitu yang pertama adalah tinggal di dalam aku. Amin. Tinggal di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab kamu di luar Yesus engkau akan binasa. Ya. Dan yang kedua, aku Yesus harus di dalam kamu. Artinya kita sebagai orang percaya, sebagai dikategorikan sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Allah, di mana kita sebagai orang-orang Kristen yang berbuah harus tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita harus taat melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, ketaatan kita melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Amin. Dan hasil dari ketaatan itu adalah buah-buah roh. Puji Tuhan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah firman yang singkat pada pagi hari ini, kita mengintrospeksi diri ke dalam. Sudahkah saya berbuah? Jangan menunjuk kepada orang lain. Jangan kita lagi menghakimi orang lain. Tapi kita harus perhatikan diri kita pribadi. Apakah saya sudah berbuah dan bisa dikategorikan
orang-orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan. Ya, banyak orang Kristen mengaku orang Kristen, tapi seringkali di luar Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang yang di luar Tuhan selalu melanggar firman Tuhan, selalu menentang firman Tuhan, selalu mengeraskan hatinya kepada firman Tuhan. Tidak bisa menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadikan pedoman dalam hidupnya. Ya, tetapi kita selalu menentang firman Tuhan. Selalu kita itu melanggar firman Tuhan. Selalu kita tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, bukti dari ketaatan kita kepada Tuhan itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Dan ketika firman dan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, artinya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku. Kamu akan menerimanya. Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kamu. Dan kamu dijadikan sebagai murid-murid Tuhan. Artinya demikian, Bapak Ibu saudara kasih. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara kasih, mari kita berjuang untuk kita masih ada waktu untuk hidup ini yang diberikan Tuhan. Pohon kita artinya kita ini pohon. Harus kita jangan sampai sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi biarlah kita boleh memberikan buah. Ya, yaitu mungkin banyak yang buah kita berikan kepada Tuhan, yaitu buah-buah roh. Salah satunya buah-buah roh bisa Tuhan memberikan kepada kita dan kita bisa memberikan kepada orang lain buah-buah roh itu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua yang hadir. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya Ibu Evangelis Sri Erna Sari. Amin. Terima kasih buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini pada Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Mari Bapak Ibu semuanya kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
sekali lagi naikkan pujian ini, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, mari kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Vivi. Kami persilakan. Suaranya Bu Vivi. Bu Vivi, Mic headsetnya dilepas. dibuka. Headsetnya dilepas Bu Vivi. Kami naikkan kepadamu, ya Bapa. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan setia-Mu. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini kami bawa bangsa kami tercinta Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pembangunan adil merata di setiap sektor. Pembangunan adil merata baik dari perkotaan sampai perdesaan. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para anggota MPR dan DPR.
Biarlah hikmat Tuhan turun atas hidup mereka. Kebijaksanaan yang luar biasa boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Kalau pada pagi ini, bangsa kami, Tuhan, kami mohon bebaskan dari segala virus corona, agar virus corona segera lenyap dari muka bumi ini, Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu, Tuhan, untuk kami boleh beribadah setiap minggu, Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang menghalangi untuk kami beribadah dan tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami tercinta Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Pokok doa syafaat yang kedua berdoa untuk Sinode Gereja Allah Baik yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Alam Cahya di Siwi. Kami persilakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan dalam doa hub saat ini Bapak. Kami mau bawa Tuhan Sinode Gereja kami, Gereja Allah Baik yang ada di Mojokerto. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mau pakai gereja ini yang sudah ada di bangsa kami. Volumenya terlalu kecil, nggak dengar. Terima kasih Tadi. Tuhan, kami bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan setiap pemimpin yang ada di Sinode kami. Ada Bapak Harjo Hosea, Bapak Samuel Hosea Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah Engkau mau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam membesarkan gereja GAB Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada di bawah, yang ada di pelosok, semuanya Tuhan yang ada di bangsa kami, boleh diberkati melalui gereja GAB. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi visi-visi pemimpin GAB kami saat ini Tuhan, boleh dilakukan, boleh dilaksanakan Tuhan oleh setiap gereja-gereja GAB yang ada di bawahnya. Sehingga visi dan misi itu boleh tercapai bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Saya juga berdoa untuk setiap pimpinan di PHP Harian Tuhan. Semua yang terlibat dalam struktural di Sinode GAB boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa yang menjadi visi misi kami boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Sinode GAB ini boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Boleh setiap menjadi berkat oleh sinode-sinode yang lain Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi bangsa kami utamanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi kami serahkan gereja Sinode GAB kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia.
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sebagai pokok doa syafaat yang terakhir, berdoa buat gereja lokal, jemaat, dan sekaligus doa berkat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Suyono Indra. Kami persilakan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kepada Engkau. Satu anugerah bagi kami Tuhan, kami hamba-hamba-Mu. Boleh satukan hati Tuhan kami Tuhan untuk datang beribadat kepada Engkau. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pakai gereja kami, gereja Allah Baik House of Sidoarjo. Karena kami tahu Tuhan kepala gereja ini bukan siapa-siapa tetapi Engkau. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan gereja ini boleh berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Bukan keinginan manusia Tuhan di dalam gereja ini. Karena kami tahu Tuhan di dalam manusia kami banyak keinginan-keinginan duniawi. Tetapi di dalam Engkau Tuhan hanya pikirkan kerajaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan Kau satukan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari perselisihan, pertengkaran, percecokan, iri hati. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang yang tidak terpakai. Semua dalam anugerah-Mu dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan melakukan tanda-tanda heran mujizat. Bahkan hamba-hamba-Mu ini, semuanya Tuhan adalah luar biasa di dalam Engkau. Tuhan kami serahkan Bapak untuk esok hari. Tuhan ibadah kami sesi pertama dan sesi kedua. Tuhan di dalam anugerah-Mu. Sehingga jemaat yang datang dengan kelemahan mereka boleh dikuatkan, mereka datang dengan sakit penyakit, mereka boleh sembuhkan, bahkan firman-Mu akan memerdekakan mereka semuanya. Tuhan terima kasih Bapak. Tuhan kami serahkan Bapak. Juga esok hari rapat Natal Bapak. Ya, dalam tangan-Mu Tuhan, setiap panitia Natal Engkau sertai, Engkau lingkupi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau akhiri ibadah dalam meeting Zoom ini. Kami percaya penyertaan pelindungan Tuhan sempurna kepada setiap hamba-hamba-Mu. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan berikan sembuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan segala persoalan, tantangan dalam kehidupan mereka, Tuhan sedia menjamin menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Yesus, Selamat pagi. Shalom, terberkati. ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
hanya untuk menyembahmu. Ya, ibadah doa kita sudah selesai. Kita akan ambil foto ya. Ya. Oke. Siap. Sip. Terima kasih buat teman-teman di Belum, live streaming. Pagi, sebentar. Saya akan... Dulu sebentar. Oh, belum dah? Belum, Ya. sebentar. Sebentar. Ayo dihitung mulai dari 10. Bisa. Ya, tak kasih kode nanti. Turun. Ya, sudah. Kapit. Bentar. Bentar, Pak. Sebentar. Nih tak tembak no aja. Langsung ya. Oke. Ayo, oke. Ya, siap. Wait. 1, 2, 3. Ya, terima sudah. kasih. Sampai ketemu besok pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Besok Terima kasih semuanya. layanan pertemuan.